Saya ini sebenarnya sampah. Dulu benci dengan Islam, benci dengan azan, benci dengan Rasulullah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Tapi karena kebaikan Allah, saya yang sampah ini didaur ulang. Didaur ulang oleh Allah. Hari ini bisa duduk di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, mungkin karena saya dekat-dekat Al-Quran, dekat-dekat dengan masjid. Hari ini saya sedang membangun masjid dan pesantren di Kota Palu. Pesantrennya gratis, masjidnya multifungsi, multi manfaat. Masjidnya belum jadi, tapi ada program subuh sahur gratis setiap bulan Ramadan yang sudah berjalan 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bayangkan ada anak berdarah Arab murtad. Nauzubillah. Kenapa murtad? Masih cukup dah waktu. Nah, terus jangan sampai jam 10 boleh ya. Istri saya itu murtad karena waktu dia Islam, dia melihat, merasakan gambaran Islam yang tidak baik. Dia anak muda yang juga punya masalah, yang punya problem kehidupan, sewajarnya seperti anak muda. Tapi ketika dia punya masalah, dia datang ke masjid, dia sholat, dia bergabung dengan majelis ta'lim, ternyata tidak ada yang peduli dengan dia. Tidak ada yang pernah bertanya, sepertinya kamu punya masalah, ada masalah apa? Apakah butuh bantuan? Dia merasa orang Islam itu tidak peduli. Akhirnya ketika dia bergaul di luar masjid, dia bertemu dengan orang-orang Nasrani yang dalam agama Kristen, pengajaran tentang kasih atau disebut dengan hukum kasih itu adalah ilmu atau pelajaran penting nomor 2 setelah belajar Tritunggal. Maka dalam agama sebelah pengamalan tentang kasih itu sangat ditekankan. Tentang kepedulian, tentang empati. Istri saya ketika bergaul, dia merasakan ini dari agama sebelah. Ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang bertanya, kamu punya masalah, ayo kita ngobrol. Nanti kita bantu. Kami bersamamu gitu. Padahal itu kata-kata Rasulullah kan? Nanti kami bantu. Mau mendengarkan cerita, kasih kepedulian, kasih bentuk merangkul. Akhirnya ketika dia merasakan itu, dia berpikir bahwa agama Kristen lebih baik. Karena selama saya di Islam, orang Islam tidak peduli dengan saya. Justru orang-orang dari agama sebelah yang peduli dengan saya. Akhirnya dia murtad. Bagi saya sekarang ini pelajaran penting bagi kita semua. Ada celah yang bocor di keislaman kita hari ini. Bukan Islamnya yang tidak sempurna, Islam sangat sempurna. Kita yang mengamalkannya yang tidak sempurna. Begitu banyak kita di masjid ini. Kalau saya tanya siapa yang duduk di belakangnya, belum tentu kita tahu. Kalau saya tanya setelah sholat tadi salaman dengan siapa, sebagian besar mungkin lupa. Kenapa? Kita tidak punya rasa peduli. Sebagian besar ketika kita bersalaman, salamannya hanya sekedar basa-basi. Mohon maaf, bukan di sini ya, di planet Mars. Di sini tidak ada. Di sini orang solehah semua. Salamannya tangannya ke sini, wajahnya ke sana. Habis sholat salaman, habis itu balik sini lagi. Ini bukan salaman yang diajarkan Rasulullah. Di mana kepedulian kita? Saya ngaji kepada guru-guru saya. Mereka mengatakan, kenapa sholat itu kita disuruh tengok kanan, tengok kiri? Supaya kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hari ini punya masalah, yang sedang sakit, yang dia bukan butuh uang, tapi dia butuh ada orang yang memberikan semangat. Kita tidak hadir untuk memberikan semangat. Akhirnya dia dapat semangat dari kelompok lain. Akhirnya dia murtad. Akhirnya dia malas ke masjid karena dia pikir di masjid orang tidak saling peduli.
Bahkan kalau di Pluto, di sini tidak ada ya, di Pluto, orang hanya saling peduli hanya kepada yang disebut VIP. Jadi sesama VIP peduli. Bahkan di beberapa tempat saya menemukan istilah, ada tamu VIP. Kalau ada tamu VIP, berarti ada tamu yang, nah itulah. Selama saya belajar tentang Islam, saya tidak pernah menemukan Nabi Muhammad punya tamu VIP. Nabi meratakan semua tamu. Mau dia hamba sahaya, mau dia budak, mau dia kafir, siapapun dia dilayani oleh Rasulullah dengan baik, tanpa membedakan, oh ini VIP, berikan dia kurma ajwa. Oh ini bukan VIP, kasihkan dia kurma yang harga 10.000. Saya belum temukan itu. Tapi di Pluto terjadi seperti itu. Sementara di agama saya yang lama tidak ada seperti itu. Semua jamaah dalam gereja dianggap rata. Ketika sudah masuk gereja, semua rata. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada kekayaan. Maka kami yang dulu waktu itu mengurus gereja tidak membedakan ketika kami bersalaman dengan orang kaya dan ketika kami bersalaman dengan orang yang pas-pasan. Masa itu diamalkan di sebelah, tapi kita tidak mengamalkan. Padahal ini ilmu Rasulullah. Akhirnya orang-orang yang ekonominya lemah semakin minder, semakin malas ke masjid, semakin tidak mendapatkan kepedulian. Akhirnya datang sekelompok orang membawa sembako, mengumpulkan mereka di satu tempat. Ayo kumpul, ada pembagian sembako. Sebelum dilakukan pembagian sembako, mereka akan mulai menyentuh person to person. Kami dulu ketika mau turun ke lapangan untuk melakukan pendekatan seperti itu, mempersiapkan itu 1-2 hari sebelum untuk turun. Dipersiapkan siapa yang akan berbicara, siapa yang akan mengiringi dengan musik, musik apa yang akan dimainkan, senjata apa yang akan dibawa. Senjata itu misalnya untuk anak-anak senjatanya apa? Coklat, permen, snack, biskuit, siapkan. Untuk ibu-ibu apa? Untuk ibu-ibu siapkan minyak goreng. Untuk ibu-ibu siapkan kalau ada body lotion. Untuk ibu-ibu kalau ada siapkan tepung terigu. Untuk bapak-bapak apa? Bapak-bapak siapkan gula, biskuit. Bapak-bapak suka itu kan, biskuit. Nah, kalau pulang ke rumah cari biskuit, minta kopi. Disiapkan senjata-senjata itu. Ada tim yang nanti bagian untuk melakukan pendekatan kepada ibu-ibu. Ada tim yang melakukan pendekatan kepada bapak-bapak. Ada tim yang melakukan pendekatan ke anak-anak. Semua dihandle dengan baik. Maka ketika sampai di lapangan, semua akan bekerja sesuai dengan hasil rapat, hasil keputusan. Musik yang dimainkan, dirapatkan, kunci apa yang akan dimainkan. Kalau di sini ada yang bisa main musik, pasti paham nada-nada. Ada nada yang ketika dimainkan bisa menyentuh perasaan seseorang. Nada-nada minor itu ketika dimainkan menyentuh para pendengarnya. Makanya kalau kita mendengarkan musik, kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa semangat. Begitulah pengaruh musik itu. Kenapa bisa sekuat itu? Musik ini kan dibawa oleh Nabi Daud, yang disebut seruling Daud. Nada indah itu berasal dari Nabi Daud, diperkenalkan oleh Nabi Daud, diambil oleh mereka, dimainkan di rumah ibadah mereka, digunakan sebagai media untuk menyentuh pendengar. Maka ketika turun ke lapangan, semua sudah disetting. Tidak ada tiba masa, tiba akal. Nah, saya lihat di Pluto, kebanyakan ketika buat acara, tiba masa, tiba akal. Nanti begitu acara, baru siapa yang urus ini, siapa yang urus ini, siapa yang urus ini, siapa yang urus ini, berantakan. Tidak termanage dengan baik. Kalau di rumah ibadah yang lama, dibentuk tim IO. Dibentuk tim IO, dibelajarkan mereka kepada IO profesional. Kita cari IO profesional, tolong ajarkan, didik tim kami bagaimana cara untuk bisa menjadi IO profesional. Rumah ibadah membayar, gereja bayar untuk ilmu itu. Maka kami punya tim IO yang profesional untuk mengurus segala acara, untuk menyentuh masyarakat. Termasuk istri saya, dapat hal-hal yang begini, disentuh oleh hal-hal yang begini, akhirnya murtad. Ketika saya mau ajak balik ke Islam, tidak mudah, karena dia sudah terlanjur melihat Islam itu buruk. Ketika dia bergabung di majelis taklim, di majelis taklimnya tidak saling peduli.
Di majelis takdimnya lebih memperdulikan ini. Warnanya apa? Motifnya apa? Kapan kita pakai yang seragam? Yang tidak punya uang bagaimana? Akhirnya hanya sibuk dengan pakaian, hanya sibuk dengan seragam. Teman sesama majelis taklim mati kelaparan. Teman sesama majelis taklim murtad karena punya beban yang tidak bisa dikeluarkan. Dia tidak tahu mau cerita kemana. Dia punya masalah. Namanya anak muda, mungkin galau, mungkin masalah ujian kampus, mungkin masalah apa. Dia butuh ada orang yang ngobrol. Dia butuh ada orang yang menemani. Umat Islam tidak hadir, justru yang hadir yang dari sebelah. Akhirnya murtad. Pengalaman saya dulu, ada teman saya muslim, namanya anak muda, karena kenakalan akhirnya waktu bekerja melakukan penggelapan dana. Karena melakukan penggelapan dana akhirnya diproses hukum, dipenjara. Selama dia di penjara, tidak ada satupun orang Islam yang pernah menjenguk dia. Informasi ini masuk kepada tim gereja bahwa ada anak muda muslim yang masuk penjara karena kasus begini. Akhirnya tim gereja membentuk tim untuk datang mengunjungi dia seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dikunjungi, dibawakan rokok, dibawakan kue, dibawakan uang, dibawakan sirup, dibawakan apa saja, ditemani ngobrol, bagaimana kabarnya, dijenguk. 2 minggu sekali. Apa yang terjadi? Ketika dia keluar, dia murtad. Ketika dia sudah murtad, baru orang Islam bilang, kenapa kau murtad? Kau ini mempermainkan agama. Dia lupa, waktu dia di penjara kau kemana? Kenapa begitu dia murtad baru kau datang sebagai hakim? Kemarin waktu dia di penjara, kau kemana? Akhirnya dia katakan apa? Kemarin waktu saya di penjara, kemana umat Islam? Kemana teman-teman saya yang Islam? Tidak ada yang peduli dengan saya, kecuali mereka yang datang menjenguk, memberikan bentuk kepedulian. Hari ini PR besar bagi kita. Di Indonesia kita umat Islam terbesar. Tapi ulama mengatakan di Indonesia ini walaupun umat Islam terbesar, tapi kualitas keislamannya minim. KTP kita Islam, tapi kualitas kita menurut para ulama, kualitas keislaman kita kurang. Maka mudah-mudahan di momen Ramadan ini, dengan keberkahan bulan Ramadan, kita perbaiki keislaman kita. Kita perbaiki dari mana? Perhatikan anak istri kita. Jangan sampai anak-anak kita bernasib seperti istri saya. Jangan sampai pasangan-pasangan kita bernasib seperti istri saya. Walaupun akhirnya singkat cerita kemudian istri saya mau masuk Islam. Setelah perjuangan panjang saya menjelaskan tentang Islam, akhirnya dia mau masuk Islam. Tapi keluarga kita jangan sampai terjadi begini. Jaga keluarga kita, pedulikan anak-anak kita, berikan waktu kita untuk berbicara dengan dia setiap hari, minimal sejam. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu, mereka butuh ngobrol. Mereka mau kita melihat gambar apa yang mereka buat. Mereka waktu kita keluar bekerja, mereka di rumah, mereka mengambil pensil, mereka mengingat ayahnya. Oh, tadi papa pergi pakai baju kuning, dia gambar, lengkap pakai songkok. Begitu kita balik, dia mau memperlihatkan, ayah, ini gambar saya. Kita bilang apa? Sebentar, ayah sibuk. Sebentar, ayah capek. Ketika dia besar, dia akan dirangkul oleh orang di luar sana. Kalau kita tidak punya anak, kita minta, ya Allah berikan saya anak. Begitu dikasih anak, kita tidak peduli. Kita lebih sayang dengan pekerjaan. Kita lebih sayang dengan yang namanya uang. Kita lebih sayang dengan yang namanya harta. Quran kita lalaikan. Karena kita tinggalkan Quran, makanya lah kita bersikap seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan baik. Bagaimana resep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat. Padahal semua ada dalam Al-Quran. Tapi hari ini kita meninggalkan Al-Quran. Yang kita cari apa? WhatsApp, Instagram, YouTube, apa lagi? Ya? Facebook, TikTok. Bilang Pak Imam TikTok. TikTok.
koran, majalah. Kita pun sehari, menurut penelitian, orang Indonesia dalam satu hari menggunakan media sosial paling sedikit 5 jam. Satu orang 5 jam paling sedikit. Kita bisa gunakan media sosial 5 jam, tapi berapa jam kita pakai untuk baca Al-Quran? Kalau sudah bicara Quran, langsung, wah Al-Quran lagi. Sibuklah kalau Al-Quran. Kalau WhatsApp tidak sibuk, kalau YouTube tidak sibuk, kalau TikTok kita geser. Tidak terasa jam 12 malam. Keasikan kita geser, muncul di situ ada 01, 02, 03. Kita geser aja terus. Surah Al-Quran kita lupa, ayat Al-Quran kita lupa. Akhirnya ketika kita diuji, kita tidak tahu bagaimana menyikapi ujian. Ketika kita diberi nikmat, kita tidak tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat. Kita tidak tahu bagaimana bersikap dalam kehidupan. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau zaman sekarang Google Maps, kita mau kemarin saya bersama Toya sama Bang Ilham jalan ke Putu Sibau. Sebagai orang baru, saya bisa ke sana, tapi harus menggunakan Google Maps. Kalau tidak saya tersesat. Maka hidup kita sekarang pun di dunia, tujuan kita mana? Akhirat. Mau masuk surga, mau surga Firdaus, mau mati husnul khotimah. Petunjuknya di mana? Di Al-Quran. Al-Quran suruh belok kiri, belok kanan, bangun jam sekian, tegakkan sholat, keluarkan infak, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak kerjakan, kita pikir kita lebih pintar daripada Tuhan yang menciptakan dunia ini. Padahal ketika Allah menciptakan dunia dan isinya ini, Allah sudah buat aturannya, lengkap dengan aturannya. Sebagaimana ketika kita membangun rumah, kita buat aturan. Ini dapur, ini kamar mandi. Kalau mau ke kamar mandi, pakai sendal. Kalau mau ke kamar, buka sendal. Kalau mau ke lantai 2, buka sendal. Di dunia ini Allah buat juga aturan. Kita tinggal mengikuti. Sebenarnya mudah. Kenapa hidup menjadi susah? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya kita ngarang. Kita ngarang saja. Begitu ekonomi sempit, ngaranglah kita. Oh, kalau ekonomi sempit berarti harus kerja cerdas, kerja keras. Padahal begitu banyak orang yang kerja cerdas, tidak juga kaya. Begitu banyak orang yang kerja keras, tidak juga kaya. Tapi kita ngarang, oh untuk sukses harus kerja cerdas. Padahal sudah dikatakan dalam Islam, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih dari dunia dan isinya. Lebih berharga dari dunia dan isinya. Tapi kita tidak kerjakan. Begitu ada panggilan azan, hayyalas sholah, hayyalal falah, tegakkan sholat supaya kita diberikan kemenangan. Kita mau menang tapi tidak mau sholat. Padahal Allah bilang kalau kau mau menang di dunia, datang sholat. Datang sholat, dekati masjid, datang ke masjid. Ngapain di masjid? Sholat, tegakkan sholat. Dalam sholat apa yang dibaca? Al-Quran. Tidak bisa dalam sholat kita menyanyi, tidak bisa. Sesat kita. Apa yang dibaca? Al-Quran. Selesai sholat, berdoa. Apalagi yang dibaca? Al-Quran. Sebagian besar doa-doa yang kita baca itu diambil dari Al-Quran. Semua yang kita baca itu adalah Al-Quran. Harusnya ketika kita melekatkan hidup kita dengan Al-Quran, kita lekatkan hidup kita dengan masjid, pasti kita dapat keberkahan. Coba lihat, segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kertas kosong, waktu dia masih menjadi kertas kosong, kita bisa buang-buang seenaknya. Tapi coba begitu di kertas itu ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi yang mau buang ini. Bahkan kalau ada yang buang, kita marah. Begitu sesuatu dilekatkan dengan Al-Quran, dialah menjadi mulia. Begitu pula kehidupan kita. Begitu kita lekatkan kehidupan kita dengan Al-Quran, Allah akan berikan jalan keluar dari kita punya masalah. Allah berikan kita ketenangan. Saya menghadapi banyak ujian ketika masuk Islam. Sebenarnya tidak akan kuat menghadapi itu. Tapi wasilah membaca terjemah Al-Quran, Allah berikan kekuatan. Allah mudahkan. Banyak ujian yang saya hadapi. Hanya saja kalau saya ceritakan malam ini,
Kita bisa sampai sahur di sini. Maka saya mengambil pelajaran bahwa ternyata ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, disitulah kita akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, ketenangan, hilang yang namanya kegelisahan, ketakutan. Kebanyakan kita karena tidak baca Al-Quran takut. Bagaimana besok ya? Bagaimana tahun depan kalau kosong sekian yang naik? Bagaimana tahun depan kalau harga beras naik? Kita tidak pikirkan bagaimana kalau hari ini iman kita berubah. Nabi pernah mengatakan ada orang yang beriman pagi, malam dia berubah. Ada orang yang beriman malam, pagi dia berubah. Pagi dia murtad. Itu jauh lebih penting daripada persoalan tahun depan. Masalah rezeki kita tahun depan itu dijamin oleh Allah. Kalau binatang, hewan yang tidak menanam diberi makan, apalagi kita yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin," bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Tugas kita hari ini mencabut segala keraguan yang ada dalam hati, dalam pikiran kita tentang Al-Quran. Begitu pikiran kita bertabrakan dengan Al-Quran, buang pikiran kita. Buang pikiran kita. Kita bukan Tuhan yang menciptakan bumi. Begitu pikiran kita bertabrakan dengan Al-Quran, buang, pakai Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang mau beriman, yang mau sukses dunia akhirat. Al-Quran caranya di masjid. Makanya kalau di Munzalan saya belajar To'ya itu namanya MSQ, Masjid Subuh Quran. Menghidupkan waktu subuh di masjid, membahas tentang Al-Quran, kajian subuh, kuliah subuh, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Al-Quran. Menyatu 3 hal dengan keberkahan yang besar. Waktu subuh, waktu yang paling Allah berkahi. Tempat yang paling Allah berkahi, masjid. Konten, kitab yang terbaik di muka bumi, Al-Quran. Saya pun belajar untuk mengamalkan itu. Sampai hari ini masih belajar, belum jadi ahli. Saya rasa Pak Imam, para guru-guru kita di sini jauh lebih ahli. Saya masih belajar. Tapi kalau saya yang belajar Al-Quran saja dengan niat awal yang salah bisa ditolong dan diselamatkan oleh Allah, apalagi Bapak Ibu yang niatnya sudah lurus, sudah pintar baca Al-Quran sejak kecil. Saya tahu baca Al-Quran nanti sudah besar. Itu pun niat awalnya salah, hanya membaca terjemah. Nah, mungkin hari ini kita tidak membaca terjemah, kita pandai membaca Arab, kita tidak baca terjemahnya sehingga kita tidak faham. Maka saya mau mengajak, kalau boleh, kalau mau, baca Al-Quran tiap hari dengan terjemahnya. Baca Arabnya, kita dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Tapi membaca terjemahnya, kita insya Allah dapat hidayah. Kita dapat memahami petunjuk. Oh, seperti ini yang Allah mau. Oh, kalau saya sedekah, ekonomi saya akan bangkit. Kalau saya memperbanyak sedekah, saya sedang berdagang dengan Allah. Kalau saya sedekah, Allah melipat gandakan apa yang saya berikan. Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Banyak dalil dalam Al-Quran. Guru-guru kita pasti lebih hafal. Saya hanya sebagian menghafal terjemahnya, masih proses untuk menghafal Arabnya. Tapi saya yang sangat sedikit ilmunya ini merasa begitu besar ditolong oleh Allah. Apalagi Bapak Ibu kalau mau baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, saya yakin jauh lebih besar. Saya ini sebenarnya sampah. Dulu benci dengan Islam, benci dengan azan, benci dengan Rasulullah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Tapi karena kebaikan Allah, saya yang sampah ini didaur ulang oleh Allah. Hari ini bisa duduk di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, mungkin karena saya dekat-dekat Al-Quran, dekat-dekat dengan masjid. Hari ini saya sedang membangun masjid dan pesantren di Kota Palu. Pesantrennya gratis, masjidnya multifungsi, multi manfaat. Masjidnya belum jadi, tapi ada program subuh sahur gratis setiap bulan Ramadan yang sudah berjalan 3 tahun. Setiap sahur, tim di Palu menyiapkan makanan 250 porsi setiap subuh. Sudah berjalan 3 tahun. Dari mana uangnya? Dari Allah. Tugas kita yakin bergerak.
Sisanya urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Musa ketika mau ditolong oleh Allah, tugasnya lari. Nggak usah tanya mau bagaimana nanti. Nanti itu urusan Allah. Lari saja. Ketika Allah suruh pukul airnya, pukul saja. Nggak usah tanya mau apa, yang mau terbelah ke airnya, mau berubah warna kah, bukan urusan kita. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Kalau saya yang seperti ini bisa Allah tolong, bisa bangun masjid, bisa bikin pesantren. Hari ini sudah ada santri yang belajar gratis. Belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tauhid, belajar banyak disiplin ilmu. Pasti Bapak Ibu di sini, insya Allah akan lebih banyak dapat keberkahan. Akan diberikan anak-anak keturunan yang soleh, solehah. Suaminya Allah jadikan suami yang soleh, yang rajin kasih transferan, yang rajin belikan skincare, yang rajin bawa ke salon untuk perawatan. Begitu juga bapak-bapak, istrinya nanti Allah rubah jadi istri yang pandai masak, rajin bikin kopi, rajin bikin gorengan, rajin urut kalau malam. Nah, mau kan pasti? Dekati Al-Quran. Saya ini sampah, sedikit saya perlihatkan ya, tangan saya ini sampah, lihat. Tidak ada di antara kita yang seburuk saya. Bagi saya buruk. Tapi saya yang buruk ini bisa Allah tolong. Apalagi Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda, antum-antum itu disayang oleh Allah. Balik ke Allah, masa depanmu akan cerah. Kau bisa jadi presiden, kau bisa jadi bupati, kau bisa jadi gubernur. Balik ke Allah. Tapi kalau kau semakin jauh dari Allah, kau akan semakin celaka. Kau akan semakin mengalami kehidupan yang sulit, gelisah, takut, bingung. Akhirnya kita tersesat di dunia, celaka di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam saya ngobrolin. Kalau saya teruskan, sudah banyak yang kakinya mungkin kram, ya kan? Saya alhamdulillah di atas kursi. Tapi bukan berarti saya mulia. Hanya saja kursi ini hadiah dari Allah. Karena sayang, supaya saya tidak kram. Gitu. Bukan mulia, tapi sayangnya Allah kepada saya. Aslinya lebih mulia ini, guru-guru kita. Guru-guru kita lebih mulia, orang-orang tua kita. Di sana ada toya, ada Pak Imam, ada pengurus masjid, ada ulama-ulama, ada ustadz-ustadz. Mereka jauh lebih mulia daripada saya. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya belajar yakin, belajar pasrah, belajar menyerahkan hidup terserah Allah. Karena dulu saya hidup ikut aturan saya, ternyata berantakan. Saya memilih sekarang terserah Allah lah. Karena kalau saya atur nanti berantakan lagi. Maka Allah saja yang atur. Ternyata begitu Allah yang atur, saya diperjalankan dari Palu sampai ke tempat ini. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Mudah-mudahan mulai malam ini kita jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran. Tidak mau lepas dengan Al-Quran. Falling in love dengan Al-Quran. Kasmaran dengan Al-Quran. Jatuh cinta. Rindu, kalau tidak pegang Al-Quran, rindu. Dipahamkan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, dan bisa menyampaikan Al-Quran, dan keluarga kita dihadiahkan anak cucu keturunan yang soleh, solehah, yang hafiz, hafizah, istiqomah keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sampai hari kiamat di atas agama Islam. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya
agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.